Ya, eh, jadi ini perusahaan bernama PT Andika Berkah Abadi, perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan sasaran yang memang subsidi. Jadi mengenai perusahaan ini berdiri pada tanggal 31 Oktober tahun 2018 di bawah akta dari notaris nomor 81 pada tanggal 31 Oktober 2018 ya. Kemudian di situ mengenai pengurus perusahaan ada yang pertama komisaris, yang tidak situ namanya Ilham Dedi Perdana. Kemudian kedua direktur yang kebetulan ya, saya sendiri dengan Rizal. Kemudian ada struktur di bawahnya. Mengenai perusahaan ini kami beralamatkan di Jalan Agus Salim nomor 1 Jalan Gini Mungkinan, itu kantor pemasaran ataupun kantor tetap. Kemudian untuk kantor cabangnya berada di Jalan Pasir Putih nomor 1 CUI. Kemudian di sini kami mengembangkan untuk saat ini ada dua proyek. Yang pertama proyek Berkah Family Village, itu dibangun 410 unit rumah. Kemudian kedua perumahan yang Berkah Plan 2 dibangun sebanyak 142 unit rumah. Ya, jadi itu yang kami kembangkan untuk saat ini, dan kedepannya nanti rencananya kami membangun proyek berikutnya. Ya, baik, sekian. Baik, bagaimana sistem penilaian karyawan pada perusahaan ini, Bang? Ya, jadi tentu sama dengan perusahaan pada umumnya ya. Salah satu paling pentingnya tentu kan kedisiplinan. Kedisiplinan itu tergantung dari karyawan. Misalnya karyawan masuk, kemudian karyawan istirahat dan pulang. Misalnya kami di sini tetap gitu untuk penerapan jam kerja masuk itu sekitar jam 7.30, toleransi selama 15 menit mungkin karyawan itu dalam hal untuk sarapan ya. Kemudian untuk siangnya kami itu waktu toleransi, kemudian jam istirahat itu isoma dari jam 12 sampai jam 1. Sisanya itu karyawan masuk lagi sampai jam 5 dan demikian seterusnya. Jadi itu salah satu acuan dari perusahaan bahwasanya kedisiplinan itu sangat penting di luar dari nilai-nilai yang lainnya, terutama dari kinerja, karakter, terutama dalam hal untuk mendatangkan profit untuk perusahaan. Ya, ya cukup. 3. Bagaimana, Bang, penilaian evaluasi yang dilakukan di perusahaan ini untuk penilaian kerja karyawan? Gitu ya, baik. Jadi sama pada umumnya perusahaan lain, di sini tentu kan dibagi pos-posnya. Setiap karyawan itu ada namanya job desk. Job desk itu mengenai deskripsi pekerjaan masing-masing. Dan setiap karyawan itu harus menguasai job desknya masing-masing. Misalnya tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di situ ada divisi administrasi, kemudian ada divisi pergudangan, ada divisi marketing, kemudian ada divisi mengenai pengawasan di lapangan. Jadi setiap karyawan memang dibebankan mengenai job desk-nya masing-masing. Kemudian sekali 3 bulan kita lakukan evaluasi. Kalau misalnya ada yang memenuhi kriteria atau memiliki kemudian poinnya bagus, maka kita kasih pilihan apakah dia bertahan di posisi itu ataupun kita tingkatkan ke bagian yang lain. Jadi kalau misalnya karyawan yang punya poin yang sedikit, itu biasanya kita mutasi ke dalam job desk yang lebih berat. Makanya setiap itu pasti dilakukan yang namanya evaluasi. Pasti di setiap perusahaan ada namanya evaluasi, tergantung dari job desk masing-masing, tergantung dari kinerja. Jadi semuanya pasti memang ada kayak rapor gitu. Kalau misalnya kita di perkuliahan ada namanya IPK mungkin ya, kami juga ada penilaian. Penilaian itu mencakup dari kedisiplinan, kebersihan, kerapian, kemudian mengenai dari karakter, kemudian dari kinerja, pertama sekali dari kinerja kan. Nah di situ nanti muncul poinnya mana untuk unggulnya di bidang mana. Makanya untuk tahap evaluasi memang kita lakukan sekali 3 bulan. Selanjutnya, Bang, model penilaian kinerja seperti apa, Bang, yang digunakan di perusahaan ini? Iya, contohnya seperti kita sampaikan tadi kan, kita memakai absensi checklog. Dari situ kan itu kan berbasis mesin. Jadi dengan mesin tidak ada sesuatu data yang bisa untuk dimanipulasi. Semuanya udah tersistem. Misalnya jam masuk, jam pulang, jam istirahat, semuanya udah terdata. Kemudian di akhir nanti yang per sekali 3 bulan itu namanya kita evaluasi. Dibilang 3 bulan itu tentu kan digabung, dirunut, ada yang namanya karakter, ada namanya kinerja, ada namanya kerapian, kebersihan dari karyawan. Nah itu nanti yang per sekali 3 bulan kita lakukan evaluasi ya.
yang seperti yang kita sampaikan tadi sebelumnya. Pada dasarnya memang setiap perusahaan pasti melakukan hal sama yang kayak perusahaan kami lakukan gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Bang, apakah tiap bagian memiliki model penilaian kinerja karyawan yang berbeda? Oke, perbagiannya. Ya. Jadi karyawan tentu kan ada namanya job desk masing-masing. Dan divisinya kan beda-beda gitu ya. Jadi tiap divisi itu memang dikasih beban tanggung jawab masing-masing, dan sekali 3 bulan itu harus dilaporkan bagaimana kinerjanya. Dan seperti yang disampaikan tadi, ada namanya divisi pemasaran, ada namanya divisi administrasi, pemberkasan, kemudian divisi pengawasan. Jadi setiap divisi itu memang nanti kita cek kinerjanya kayak mana. Bagi yang mempunyai kinerja yang baik, tentu kan kita kasih reward. Reward itu bervariasi ya, bisa jadi mungkin dalam bentuk hadiah atau bisa jadi dalam bentuk hadiah-hadiah yang lain ya, contohnya misalnya kenaikan gaji atau uang makan atau transport. Jadi tiap evaluasi itu bagi yang berprestasi kita kasih reward, kemudian bagi yang tidak berprestasi ataupun stagnan datar-datar aja, tentu kita lakukan evaluasi, kita cek dari segi skill keterampilannya dia itu menonjol di bidang apa. Misalnya dia awalnya di bagian marketing atau pemasaran, nah pas dilakukan selama 3 bulan ternyata dia menonjol di situ, kita coba ke divisi yang lain. Pokoknya dari setiap perusahaan, apalagi yang dari kami ini kan, pasti dibagi divisi-divisi masing-masing, dan setiap divisi harus dipertanggungjawabkan karena setiap itu kan ada namanya koordinator. Jadi koordinator inilah yang bertanggung jawab terhadap anggotanya, dan dia yang melakukan penilaian. Jadi akhirnya nanti sekali 3 bulan itu baru kita ambil kesimpulan maunya karyawan ini diapakan. Tapi selagi dia masih bisa untuk ditempa atau dibina, sudah kita pertahankan. Tapi kalau misalnya nggak bisa lagi kerja sama atau kooperatif, jadi fleksibel, apakah resign atau tetap lanjut. Kalau misalnya lanjut, kita kasih motivasi yang lebih besar lagi, kita kasih target yang lebih besar. Kalau misalnya tercapai, ya udah kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya enggak, kita kasih tanya, silakan untuk mengundurkan diri. Ini udah perusahaan kan sekarang. Nah ini Bang, contoh dari motivasi yang Abang bilang tadi itu contohnya gimana tuh Bang? Kira-kira di PT ini? Ya, contoh motivasi tentu kan berdasarkan dari penilaian kinerja, kita kasih reward ya akhirnya. Rewardnya kan penting bagi karyawan. Kan udah dibayangkan kalau misalnya saya dalam 3 bulan ini kinerja bagus, mencapai target, kita kasih reward. Rewardnya contohnya kami udah beberapa kali itu kan udah dikasih oleh perusahaan ya, dalam hal ini bos kami atau manajemen, dikasih untuk jalan-jalan ke luar negeri ya. Kami mau ke Malaysia, sebelumnya kami udah ke Jogja juga ya. Tahun 2021 kami itu diajak oleh bos kami itu jalan-jalan ke Malaysia. Tahun 2020 itu kami diajak ke Jogja. Jadi itu bentuk reward dikasih oleh atasan mereka. Jadi tentu dengan hal yang demikian semakin memacu atau termotivasi bagi karyawan-karyawan lainnya untuk memberikan kinerja dan untuk mendatangkan keuntungan untuk perusahaan ataupun profit. Ya. Pertanyaan terakhir ya Bang, apakah dampak hasil penilaian kinerja terhadap produktivitas karyawan? Iya, tentu dengan berdasarkan kinerja dari karyawan itu kan, kemudian dia semakin banyak mendatangkan profit atau semakin banyak mendatangkan keuntungan untuk perusahaan, tentu kita berikan reward yang dalam bentuk yang lebih. Tentu dengan adanya motivasi itu sangat berdampak kepada kinerja karyawan dimanapun itu, bukan hanya dalam lingkupnya perusahaan mungkin ya, dalam hal di kantor-kantor biasa kan mungkin kayak gitu. Dengan ada sesuatu reward itu semakin termotivasi dan semakin memancing untuk karyawan dalam memberikan karya yang terbaik untuk dalam mendatangkan profit perusahaan. Oke.